Hai, selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Nani dalam media pembelajaran kita pagi hari ini. Nani berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat. Selamat menyaksikan video pembelajaran kita untuk hari ini. Nani juga berharap semoga kalian lebih memahami materi kita. Terima kasih. Adapun pembelajaran kita hari ini yang menjadi tujuannya adalah yang pertama untuk KD 3.9 mendeskripsikan konsep manajemen, sedangkan 4.9 mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Kita mencari tahu terlebih dahulu tentang pengertian dari manajemen. Manajemen itu berasal dari bahasa Perancis. Dari kata manajemen artinya seni, melaksanakan dan mengatur. Sedangkan menurut James Stoner, manajemen diartikan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Ini pengertian dari berikutnya kita akan melihat unsur dari manajemen. Apa saja unsurnya? Yang pertama, manusia, kemudian ada uang, kemudian bahan, kemudian ada metode, ada mesin, dan pasar. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Inggrisnya di situ ada 6M. Man, money, material, method, mesin, dan market. Berikutnya kita akan melihat tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah manajemen puncak atau istilah lainnya adalah top manajemen. Kemudian ada manajemen menengah atau middle management. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen lini pertama atau first line management. Kalau kalian melihat bentuknya ini seperti piramida, ya. Artinya apa? Semakin ke atas jumlah personilnya akan semakin sedikit. Jadi kalau manajemen puncak tentunya orangnya pasti akan lebih sedikit dibandingkan dengan manajemen menengah. Begitupun juga manajemen menengah itu jumlahnya akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan manajemen lini. Ini tingkatan dari. Berikutnya kita masuk pada prinsip manajemen. Prinsip manajemen menurut Henry Fayol terdiri dari yang pertama adalah ada pembagian kerja. Jadi dalam manajemen itu pastinya ada pembagian kerja, tidak dikerjakan seorang diri, ya. Kemudian ada disiplin. Yang ketiga ada keadilan. Yang keempat ada solidaritas. Yang kelima ada tata tertib. Yang keenam ada kesatuan perintah. Kemudian ketujuh wewenang dan tanggung jawab. Dan yang kedelapan mendahulukan kepentingan umum. Ini semua prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Baik anak-anak, kita akan lanjut
kepada fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu sebenarnya diperkenalkan oleh Henry Fayol pada awal abad ke-20. Nah, fungsi manajemen yang dimaksud di situ ada 5. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah perencanaan atau istilah lainnya adalah planning. Planning ini merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Yang dimaksud di situ adalah adanya proses pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di fungsi perencanaan. Sedangkan yang ketiga adalah pengarahan atau leading. Yang dimaksud dengan pengarahan di sini adalah proses mengarahkan orang-orang untuk bekerja dengan sadar dan tanggung jawab supaya tujuan juga bisa tercapai. Sedangkan yang keempat adalah pengordinasian atau coordinating. Nah, untuk fungsi yang keempat, pengordinasian, ini merupakan koordinasi antara fungsi yang pertama, perencanaan, fungsi yang kedua, pengorganisasian, fungsi yang ketiga, pengarahan. Jadi, semacam koordinasi antara 1, 2, dan 3. Maka terbentuklah fungsi pengordinasian. Kemudian yang terakhir, yaitu fungsi pengendalian atau controlling. Ini ada kata-kata kontrol. Kontrol itu berarti pengawasan. Jadi dalam mencapai tujuan yang dikehendaki oleh suatu organisasi, tentunya perlu ada pengawasan supaya kita tidak keluar jalur. Jadi semacam ada relnya untuk mencapai tujuan tersebut. Baik anak-anak, sampai sini. Berikutnya, kita akan masuk pada bidang manajemen. Untuk bidang manajemen yang pertama adalah manajemen produksi. Di kata kunci di sini, mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya. Nah, sumber daya yang dimaksud di sini bisa sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya. Ini untuk manajemen produksi. Ya. Nah, biasanya untuk manajemen produksi itu diawali dari proses perencanaan, apa yang mau dibuat sampai dengan nanti produknya siap atau jadi. Ya. Kemudian yang kedua, manajemen pemasaran. Untuk manajemen pemasaran berarti bidangnya itu mulai dari perencanaan sampai pemasaran produk. Jadi bagaimana produknya dibuat menarik sehingga konsumen itu terpikat untuk membeli. Nah, ini semua ada di bagian manajemen pemasaran. Lanjut berikutnya, yang ketiga adalah manajemen keuangan. Keuangan. Pasti yang dikelola adalah uang, ya. Jadi khusus pengelolaan keuangan perusahaan. Jadi uang yang masuk berapa, yang digunakan untuk biaya operasi organisasi atau perusahaan berapa, kemudian nanti yang dikeluarkan untuk biaya lain-lainnya berapa. Ini semua yang membidangi adalah manajemen keuangan. Kita lanjut manajemen personalia. Manajemen personalia berarti yang menjadi pengkhususannya adalah pengelolaan sumber daya manusianya atau SDM-nya. Mulai dari rekrut karyawan baru, pendidikan lanjutan untuk karyawannya, mutasi, pensiun, atau bahkan penggajian karyawan, semua diatur oleh manajemen personalia. Yang terakhir,
manajemen administrasi. Kalau manajemen administrasi berarti mengelola pengarsipan dokumen perusahaan. Jadi semua arsip itu didokumenkan. Ini tugas dari manajemen. Baik, anak-anak, demikian tadi materi singkat kita mengenai manajemen, dan ini juga merupakan materi yang terakhir untuk mata pelajaran ekonomi semester kedua ini atau semester genap. Saya berharap kalian paham mengenai materi yang baru Mem sajikan, kemudian bersiap untuk membuka link penilaian khusus materi koperasi dan manajemen. Tetap semangat dan terima kasih karena kalian tetap setia untuk belajar bersama Mem Nani.